welcome back to my YouTube channel SN Edu dan Info, tempat berbagi informasi menarik dan edukasi. Kali ini kita kembali akan membahas soal-soal CPNS tahap SKB bidang kesehatan. Video seperti ini saya harap bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri sebelum ujian. Untuk itu, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman agar bisa mendapatkan video terbaru dari kita. Baik, sesuai dengan beberapa request dari teman-teman, topik yang akan kita bahas di video kali ini adalah ilmu kesehatan masyarakat. Keep watching dan semoga bermanfaat ya. Check it out. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Program kegiatan pelayanan kesehatan dengan upaya peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat di puskesmas meliputi di bawah ini kecuali A. Pelacakan gizi buruk, B. Penyuluhan kesehatan jiwa, C. Penimbangan, D. Penanggulangan anemia gizi besi, E. Surveillance gizi masyarakat. Yang ditanya adalah kecuali, maka jawaban yang benar adalah B. Penyuluhan kesehatan jiwa, karena program pelayanan kesehatan di bidang gizi tidak mencakup penyuluhan kesehatan jiwa. Oke, sip. Next ke video berikutnya. Soal berikutnya. Ilmu yang mempelajari tentang lingkungan disebut A. Histologi, B. Biologi, C. Ekologi, D. Sitologi. Ya, kata kuncinya adalah lingkungan. Maka jawaban yang benar adalah C. Ekologi. Pembahasannya, histologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan tubuh. Sedangkan biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dan sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel-sel tubuh. Maka jawaban yang benar adalah C. Lingkungan atau ekologi. Soal berikutnya. Fasilitas sanitasi seperti air bersih, pembuangan air limbah, jamban keluarga, pengolahan sampah, dan pengendalian vektor harus tersedia dalam rumah. Persyaratan air bersih adalah A. Air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, berasa manis, dan tidak beraroma tanah. Yang B. Air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. C. Tersedia air yang cukup, bersih, berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Sedangkan yang D. Air tersedia cukup bersih, berwarna terang, dan tidak berbau. Ya, yang ditanya adalah persyaratan air bersih. Maka jawaban yang benar adalah ya B. Tidak harus bersih, tidak boleh keruh, tidak boleh berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Next ke pertanyaan berikutnya. Salah satu cara pengolahan air bersih adalah dengan cara koagulasi. Apa yang dimaksud dengan koagulasi? A. Memisahkan partikel koloid yang terdapat pada air kotor. B. Penyaringan melalui media butiran-butiran yaitu pasir, silika, antrasit, dan kerikil. C. Menghilangkan kuman dan bakteri yang mengandung zat kimia antara lain UV, ozonisasi, dan klor. D. Pengendapan partikel-partikel koloid yang sudah didestabilisasi. Jadi jawaban yang benar adalah A. Memisahkan partikel koloid yang terdapat pada air kotor. Jadi fungsinya untuk menjernihkan air. Next, soal berikutnya. Secara administratif, puskesmas bertanggung jawab kepada A. Bupati, B. Dinas Kesehatan tingkat 1, C. Rumah Sakit Pusat, D. Benar semua, E. Dinas Kesehatan tingkat 2. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Ya, puskesmas tersebut harus bertanggung jawab dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan tingkat 2. Next, berikut adalah beberapa pertimbangan dalam menentukan cakupan wilayah puskesmas, kecuali A. Pembangunan infrastruktur lain, B. Frekuensi penyakit, C. Keadaan geografis, D. Jumlah penduduk, E. Penetapan dari bupati atau wali kota. Jadi jawaban yang benar adalah B. Frekuensi penyakit, karena jumlah atau frekuensi penyakit tidak mempengaruhi cakupan wilayah dari puskesmas itu sendiri. Soal berikutnya. Kesehatan lingkungan adalah cara suatu program yang diperkenalkan di puskesmas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar agar terhindar dari suatu masalah. Berikut adalah upaya dari program kesehatan lingkungan adalah A. Survei penyakit manula, B. Pemeriksaan gigi pada pasien, C. Imunisasi berkala, D. Vaksin campak pada balita, E. Pengawasan SPAL atau saluran pembuangan air limbah. Jadi jawaban yang benar adalah E. Pengawasan SPAL atau SPAL dengan singkatan dari saluran pembuangan air limbah, karena yang ditanya adalah terkait lingkungan. Next, soal berikutnya.
Ada beberapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh puskesmas. Berikut adalah pelayanan dari sebuah puskesmas, kecuali A. Kuratif, B. Promotif atau peningkatan kesehatan, C. Rehabilitatif atau pemulihan kesehatan, D. Kooperatif atau mengumpulkan uang, E. Preventif atau upaya pencegahan. Ya, jawaban yang betul adalah D. Kooperatif, karena pelayanan yang diberikan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi yang kooperatif tidak termasuk bagian dari kategori pelayanan kesehatan. Next, suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator, dan nilai atau benchmark adalah pengertian dari A. Standar pelayanan minimal, B. Promosi kesehatan, C. Pencegahan penyakit menular, D. Pelayanan posyandu, E. Pengertian dari ketiga. Jawaban yang benar adalah A. Standar pelayanan minimal. Karena promosi kesehatan adalah program untuk memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat, sedangkan pencegahan penyakit menular ini program untuk mencegah penyakit ya. Yang sedangkan itu pelayanan posyandu adalah program bersama dengan masyarakat untuk membantu kesehatan, misalnya program imunisasi dan lain-lain. Sedangkan pengertian ketiga adalah untuk safety, health, dan environment, mencegah penyakit kecelakaan kerja. Jadi jawaban yang benar adalah A. Standar pelayanan minimal. Yang berikutnya, mengapa MDGs sebagai suatu acuan penting dalam penyusunan dokumen pembangunan nasional? A. Karena MDGs merupakan program dari pemerintah yang harus dijalani. B. Karena memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. C. Karena untuk mengurangi kejahatan di dunia yang menyebabkan masyarakat tidak tentram. D. Sebagai perjanjian bahwa MDGs memenuhi syarat sebagai program kerja dunia. E. Untuk meningkatkan bantuan pembangunan di Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Karena memang MDGs itu sendiri memberikan kontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dunia. Ya, demikian video pembahasan SKB kesehatan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua ya. Seperti biasa, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan loncengnya ya teman-teman, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Saya doakan semoga lulus CPNS tahun 2020 ya teman-teman. Thanks for watching and see you.